curiga kalau dia itu balikan lagi sama mantan suaminya, Mas. Teman saya ngatain, katanya istrimu tuh kayak si cowoknya telanjang, itu saya juga telanjang, Mas. Dia ngelakuin gituan di tempat tidur kita, Mas. Saya berkorban habis-habisan, tapi laki saya nggak tahu diri ada perempuan lain di sana. Udah nikah lagi. Saya kerja mati-matian, jadi TKW. Kan aja kita sisa-sisanya, ngepelnya aja pakai sikat gigi. Dihina. Orang Indonesia tuh miskin, jangan bantah-bantah. Bos laki saya yang kurang ajar, suka dipegang lah, pantat dari belakang. Dia udah mau buka-buka celana itu, mau nunjukin barangnya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama saya Uya Kuya di Hipnotis Uya Kuya. Sebelum kita mulai, saya juga pengen minta dukungan buat teman-teman yang ada di Jakarta Selatan, Jakarta Pusat, dan seluruh WNI, PMI yang ada di luar negeri untuk mencoblos saya, memilih saya menjadi anggota DPR RI. Karena saya caleg DPR RI dari Partai PAN untuk dapil Jakarta Selatan, Jakarta Pusat, dan luar negeri. Caranya gampang, tinggal buka kertas yang warna kuning yang DPR RI, nanti cari Partai PAN nomor 12. Nah, di bawah PAN itu ada nomor 2, Uya Kuya, colok nomor 2-nya Uya Kuya. Tas. Nah, Astrid istri saya juga maju mencalonkan diri menjadi calon anggota DPRD untuk Jakarta Selatan, Kecamatan Setiabudi, Pesanggerahan, Kebayoran Lama, Kebayoran Baru, dan Cilandak. Caranya buka kertas biru DPRD, cari Partai PAN, nanti di bawah PAN ada nomor 2, Astrid Kuya, coblos. Set. Kenapa harus coblos saya? Lihat aja jejak digital apa yang sudah kita lakukan untuk teman-teman semua, advokasi apa yang udah kita lakukan selama 2 tahun terakhir ini di berita, di YouTube saya. Silahkan lihat. Karena saya bukan caleg yang suka umbar janji, tapi bukti aksi nyata. Oke, ada ini sebetulnya yang lapor itu siapa sih? Saya bingung saya. Ini Apa? ngapain ngajak ke sini? Tapi kok kamu yang kelihatan kesel ya? Ya kesel lah, gak ada kepastian. Oke. Oh ini pacaran apa suami istri sih? Gimana ya? Pacaran lah, Mas. Hah? Pacaran. Pacaran? Ya, udah 2 bulan, Mas. Udah 2 bulan? Ya. Nggak ada pastian? Oh, maunya nikah? Iya, pengen nikah banget saya, Mas. Ngempet ya, bro? Iya, ngebet. Tinggal di mana? Di Cilengsi. Cilengsi, Mbak? Cibubur. Cibubur, oh nggak bisa milih saya ya. Kalau saya Jakarta Selatan, Jakarta Pusat, sama luar negeri nggak apa-apa. Iya kan? Oke, nggak apa-apa. Ya. Oke. Dan Mas siapa namanya? Jamal. Jamal ya? Gimana? Mau minta dihipnotis? Iya, Mas, saya pengen dihipnotis. Ngapain sih? Ya, Ih. supaya Iya, ngapain? Ih. Hipnotis. Ntar Ya. viral loh, enggak banget deh, ngapain sih viral ntar nggak malu. Enggak banget deh, ngapain sih viral ntar nggak malu. saya kan pengen dihipnotis sama Mas Uya biar kita sama-sama jujur. Ketahuan jujurnya. Ih, kayaknya ceweknya lebih maco ya daripada Enggak, cowoknya. maksudnya, emang kurang jujur kayak gimana sih? Ceweknya galak banget tuh. Iya. Ya udah. Mas siapa namanya siapa? Jamal. Mas Jamal ya. Iya. Oke. Tapi Mas, kalau udah dihipnotis, saya bisa hidup lagi ya? Hah? Bisa hidup lagi? Iya. Ya hidup lah. Atuh dihipnotis. Maksudnya bangun lagi? Oh iya, bangun lagi. Hidup lagi. Mati suri kali ya. Bangun ya, lagi. bangun lagi. Ya. Oke, bisa lah insyaallah ya. Oke, tarik napas dalam dari hidung, keluarkan yang mulut dan hidup. Oke. Apa sih Mas Jamal yang pengen disampaikan, unek-uneknya apa nih? Jadi ini siapa nih pacarnya gitu? Iya, Mas. Sari itu pacar saya udah 2 bulan pacaran sama dia, Mas. Mas umurnya berapa? Saya 45. Oke. Terus udah 2 bulan pacaran. Iya, Mas. Terus kenapa? Apa yang Mas bikin resah, gelisah tuh apa? Pribadi saya pengen nikah banget sama dia, Mas. Tapi Sari kayaknya nggak ada kepastian, Mas. Nggak ada kepastian. Saya nunggu terlalu lama kayaknya, Mas. Saya nggak mau pacaran lama-lama. Kan seusia saya nggak pantas juga ya, Mas, ya, kalau pacaran. Nggak pantas dilihat orang kalau pacaran kan ya. Jadi saya pengen nikah sama dia, pengen cepet-cepet nikah. Tapi Mas, saya curiga sama dia, Mas. Curiga apa? Curiga kalau dia itu
balikan lagi sama mantan suaminya, Mas. Kenapa bisa bilang begitu, curiga? Sekarang sikap Sari berubah, Mas. Nggak perhatian lagi sama saya. Terus? Ya, saya nggak diperhatiin sama dia sekarang. Saya pengen banget, Mas, sama dia, pengen nikah. Saya pengen cepet-cepet welal. Hah? Pengen cepet-cepet welal? Iya, Mas. Lu pengen cepet-cepet nikah, pengen cepet-cepet welal? Iya. Apa tuh welal? Welal, Mas. Masa gak tahu sih, Mas. Apa tuh? Halal, Mas. Loh. oh gitu. Iyalah. Karena sebelum nikah nggak boleh lo gitu, nggak haram. Iya, Mas. Harus welal lah, Mas. Saya soalnya punya kebiasaan pengen begituan terus, pengen keluar gitu kalau tiap malam, Mas. Gak malu apa? Oh gitu, ya. Jadi pengen cepet nikah gitu. Iya, Mas. Emang seberapa besar cinta lo sama Sari ini? Tidak tergantikan, Mas. Pokoknya saya sayang banget sama dia, Mas. Karena trauma nikah saya jadi hilang, Mas. Jadi obat buat saya. Saya jadi pengen nikah sama dia. Tadinya saya nggak mau nikah sama cewek. Semenjak ada Sari jadi pengen, Mas. Tadinya saya nggak mau nikah sama cewek. Semenjak ada Sari jadi pengen, Mas. Hah? Tadinya nggak mau nikah sama cewek? Maksudnya? Saya juga capek, Mas. Dikatain benci mulu sama teman-teman, Mas. Oh gitu? Iya. Oke, jadi lu dikatain benci? Iya, Mas. Kenapa emang? Saya kan agak gemulai gitu. Padahal saya nggak mau sih dikatain bencong. Nggak mau banget. Saya nggak benar-benar bukan bencong, Mas. Saya Cuman laki-laki. kenapa dikatain bencong? Saya agak ini gemulai gini, Mas. Suara saya juga kayak gini kan, kayak cewek ya, Mas ya. Cuman saya gak tahu, Mas, bawaannya dari dulu kayak gini terus nih, kayak cewek nih, gemulai gini, Mas. Banyak juga yang godain saya, Mas. Cowok-cowok banyak. Tapi saya langsung tepis aja, Mas. Emangnya saya bencong apa? Saya langsung tepis aja, Mas. Emangnya saya bencong apa? Saya trauma saya sama pernikahan terakhir saya, Mas. Oh, trauma kenapa? Dulu mantan istri saya selingkuh, Mas. Oke, terus? Saya tadinya sih nggak percaya, sampai teman saya ngatain, katanya istrimu tuh kayak pelat. Saya sampai berantem sama teman-teman saya tuh, Mas. Kalau istri saya dikatain kayak gitu. Oke. Emang kenapa? Teman-teman bilang apa? Kenapa itu? Kenapa? Pasti ada dasarnya dong. Katanya istri saya suka ini, ada cowok datang ke rumah saya gitu, Mas. Tiap malam kalau saya lagi kerja, Mas. Suatu waktu saya jebak dia. Saya pulang cepet ya, Mas. Saya ini banget, Pak. Sedih banget, Pak. Kenapa? Istri saya sama cowok lain. Lagi diranjang, Mas. Ya si cowoknya buka baju, telanjang. Istri kamu? Sama istri saya juga telanjang, Mas. Istri saya juga telanjang, Mas. Tega banget, Mas. Oke, apa yang kamu lihat? Mereka lagi ngapain? Ya begituan lah, Mas. Udah selesai apa masih? Kayaknya udah selesai, Mas. Ya. Udah selesai. Tega banget, Mas. Ya. Tega banget, dia nitipin anak saya, Mas, sama tetangganya karena selingkuhannya, Mas. Terus dia sama cowok lain? Iya, Mas. Dia ngelakuin gituan di tempat tidur kita, Mas. Oke, terus kamu lakukan apa pada saat itu? Saya ceraikan, Mas. Habis cerai, tapi dia kayaknya nggak peduli, Mas. Dia malah pengen jadi TKW, Mas. Dia malahan ngejar selingkuhannya ke sana, Mas. Oh, selingkuhannya berangkat ke sana? Iya, selingkuhannya ke sana, Mas. Oke, terus? Saya jadi trauma, Mas, gara-gara gitu, Mas. Saya nggak mau nikah lagi sama cewek, Mas. Setelah saya lihat Sari, saya jadi mau nikah lagi, Mas, gitu. Oke, tapi Sari tahu cerita ini, kamu pernah nikah, pernah disakitin, selingkuhin? Nggak tahu, Mas. Saya nggak mau Sari iba sama saya karena saya begini, saya banyak buruknya ini, Mas.
ini mah banyak aibnya, nggak usah diceritain lah Mas sama Sari. Jadi saya pengen nikahin Sari Mas. Saya pengen anak saya bahagia, biar bilang sama Sari itu ibu gitu Mas. Anak kecil sama kamu? Anak sama saya Mas. Saya kasihan sama anak saya Mas, udah nggak punya kasih sayang ibunya. Tapi Mas Sari saya ajak nikah, dia nggak ada reaksi sama sekali sama saya Mas, kayak gak mau Mas. Gimana Mas? Sari gak mau nikah kayaknya Mas sama saya Mas. Padahal saya udah berdoa pagi siang malam biar saya jadi nikah sama Sari, biar hidup berumah tangga kekal sama dia, saya hidup semati bersama Mas Sari. Saya pengen banget Mas Sari Mas. Padahal saya punya hayalan kalau nanti nikah bulan madu mau ke Bali Mas. Saya udah ini Mas, udah celengan itu udah banyak kayaknya Mas. Saya pas kayaknya udah bisa tuh ke Bali. Udah pernah ke Bali sebelumnya? Belum Mas. Kalau ke Bali kamu apa yang pertama kali mau lihat, atau mungkin pergi Mas Sari di Bali apa? Mau makan apa tuh, mau lihat apa? Saya mau lihat monyet Mas, yang hidungnya panjang tuh Mas. Lihat monyet? Iya. Oh, ke Bali cuma mau lihat monyet? Iya, itu ada monyet yang kayak monyet kayak orang Belanda gitu Mas, yang hidungnya panjang itu. Emang di Bali tuh? Salah! Emang ada monyet hidungnya panjang? Emang di Bali ada gitu? Iya Mas, kan di Bali ada hutan tuh ya Mas ya. Ada isinya monyet semua Mas. Sange? Iya sange Mas. Di situ kan banyak monyet Mas. Di situ hutan yang isinya monyet semua. Salah kali dia. Kalimantan monyet yang hidung panjang. Iya ada. Ya udah iyain aja deh dia. Lo mau jadi mau bulan madu? Juga ada. Iya Mas. Hayalan saya pengen nikah sama Sari, terus pengen di depan monyet-monyet itu Mas. Gila ya. Oh gitu. Iya Mas. Saya punya imajinasi dari kecil kayaknya itu. Bulan madunya di depan monyet malam pertamanya. Iya Mas. Kan gak ada orang Mas, itu cuma monyet-monyet doang. Oh ya udah ya beli monyet, dasar monyet. Ya. Oke gitu ya. Ya udah kalau begitu cinta banget sama Sari ya. Pokoknya nggak tergantikan dia Mak. Bener-bener aku sayang sama Sari. Pokoknya Sari kalau nikah sama saya nggak rugi deh. Saya pokoknya kalau malam pertama kan saya udah 12 tahun nih. Walaupun udah 12 tahun, saya kalau nikah sama dia, terus sama dia, saya pokoknya ini langsung kenceng banget sama dia. Saya pokoknya langsung kenceng banget sama Sari tuh. Iya. Oke. Ya udah. Oke. Kalau begitu tarik napas yang dalam dari hidung, keluarkan dari mulut. Tarik napas yang dalam dari hidung, keluarkan dari mulut dan bangun. Cerita apaan? Udah. Ngomongnya ngelantur. Udah Mas ini. Udah. Kamu gimana sih? Gitu. Ya udah Sari sini duduk. Kan dia aja Mas, ngapain saya? Saya mah nggak usah. Kan dia yang pengen, ya kan? Dia pengen tahu kenapa lu nggak mau kawin sama dia. Apa sih senyum-senyum? Aneh. Kok senyum sekarang? Lucu kamu. Saya seneng banget kamu senyum. Iya. Udah nikah cocok deh. Iya. Nikah ya? Iya. Jangan berbuat di sini dong. Di sini nggak ada monyet. Ya. Mas Uya, Ih, kamu nggak malu dari sini apa? pasti kayaknya mau nikah deh Mas. Iya. Kamu nggak malu apa tadi? Ih, kamu ngomong apa coba? Buka aja sih kamu. Ya udah seperti ganti Sari sini gantian. Di sini. Ya. Ada. Ini ngomongnya sama kayak dia nggak sih Mas?
Tergantung kamu kayak apa kedalaman sugesti saya nanti kamu tangkap. Itu mah ngomongnya sampai kayak gitu-gitu, malu. Emang apa sih malu? Kamu gimana sih? Ya. Parah sih. Aku Makanya, aku apa? malu apaan sih? Dia orang mulai banget emang ya. Hah? Manja tuh. Bang. Makanya. Iya beginilah Mas. Iya. Memang dia orangnya gini, Mas. Iya. Saya yang lebih tegas. Dia memang Iya. halus. Ya udah cara gini. Ya, tarik napas yang dalam dari hidung, keluarkan yang mulut dan Oke, Sari, dengarkan sugesti saya. Katakan dengan jujur apa yang kamu katakan, tapi jangan dikatakan jika kamu tidak ingin mengatakan hal tersebut. Dengar unek-unek Jamal udah ngebet banget pengen nikah sama kamu, udah pengen sehidup semati sama kamu. Gimana kamu? Gimana ya, Mas? Saya tuh sebenarnya sama Jamal udah lama kenal, udah lama berteman. Iya. Saya sih tahu emang Pak Jamal itu suka sama saya. Cuma saya nganggapnya ya kayak teman biasa. Emang kita bestie dari dulu, dia sering main ke rumah. Tapi katanya 2 bulan ini pacaran. Iya, memang dia akhir-akhir ini lebih intens. Jemput saya kerja, terus ke rumah bawain jajan anak-anak. Terus saya juga bersikap baik karena saya kasihan, Mas. Kasihan. Iya, dia memang gimana ya? Aku tahu dia itu suka sama saya dari dulu, saya tahu dia sayang. Oke. Saya mau apa ya? Mau nolak, mau jujur, tapi saya Suka nggak ada perasaan nggak sama Jamal? biasa aja. Bohong Mas. Hah? Oke. Lo nggak ada rasa sama Jamal? Biasa aja sih, Mas, maksudnya ya sayangnya sayang sebagai temen. Nah, lo? Nggak, maksudnya nggak ada tujuan untuk nikah gitu, nggak ada. Ya saya masih mikir panjang lah, Mas, kalau untuk nikah. Bukan masalah Pak Jamal itu gimana-gimana, dia baik. Cuma saya tuh trauma, Mas, sama ya maksudnya males aja nikah tuh, males. Krisis kepercayaan sama laki-laki tuh saya masih tebel. Tadi pengalaman Pak Jamal itu nggak ada apa-apanya lah, Mas, dibanding saya dulu, saya nikah dulu. Oh, kenapa? Saya dulu mah berkorban habis-habisan. Saya nikah, udah saya bawa banda semua ke rumah laki. Buat modal, buat bikin rumah. Tapi ya begitu nyatanya. Laki saya nggak bener. Laki saya kan pergi jadi TKI. Kemana? Ke Malaysia waktu itu, Mas. Ya selama 5 tahun lah di sana. Tapi selama 5 tahun itu nggak jelas orangnya. Awal-awal ya kirim duit, komunikasi lancar, telepon lancar. Tapi setahunan itu, Mas, udah nggak ada kabar, jarang nelpon, kirim duit juga semaunya dia. Ke Malaysia tuh? Pokoknya semua nggak cukup, Mas, nggak cukup buat ya makan aja. Kadang saya jual kalung, jual gelang, ngorot-ngorot gitu kalau orang Jawa bilangnya. Terus? Feelingku sih dia tuh ada perempuan lain di sana. Oke, di Malaysia. Iya, soalnya gini aja, Mas, ya logikanya laki-laki tuh kalau udah jarang telepon, jarang komunikasi, pasti kan ada sesuatu. Nggak mungkin lah, apalagi jauh. Ditelepon aja susah, malam juga susah. Duitnya kurang. Padahal kita semuanya udah ngirit, makan semua udah ngirit. Tapi ya gitu, feeling saya memang bener dia punya pacar di sana. Ya mungkin malah udah nikah lagi. Feeling saya memang bener dia punya pacar di sana. Ya mungkin malah udah nikah lagi. Akhirnya aku nuntut cerai lah, Mas. Ngapain? Ditinggal udah lama, nggak jelas. Ya waktu itu ya saya masih muda, ya saya nuntut cerai. Dia itu bener-bener, pokoknya laki-laki yang nggak tahu diri, yang nggak bersyukur. Sempat punya anak sama dia? Iya, punya, Mas, 2. Oke. Jadi udah dia pergi ke Malaysia nggak ada kabar lagi? Iya, nggak ada kabar lagi. Terus? Padahal saya juga sebelum jadi TKI juga saya pernah jadi TKW. Maksudnya gimana? Saya pernah jadi TKW, Mas. Sebelum suami kamu berangkat jadi TKI? Iya.
Oke. Saya kerja juga sama kok. Saya kerja mati-matian. Di mana? Saya di Singapura 2 tahun, terus di Malaysia juga 2 tahun, Mas. Oke, terus? Saya 2 tahun di Singapura itu dapat majikannya yang cerewetnya minta ampun. Soalnya orang pelit, makan diatur, makan aja kita sisa-sisanya. Ngepel pakai tangan. Ngepelnya aja itu di lantai, Mas, pakai sikat gigi kadang. Oke. Terus semua harus dibersihin, dilap pakai tangan. Kalau tangan bos saya masih hitam, suruh ngulangin lagi. Aduh, pokoknya pahit lah, Mas. Pokoknya jangan sampai lah Berangkat? anak-anak kita kesana lagi itu jangan sampai pahit. Berangkat kamu resmi nggak tapi jadi TKW di Singapura? Dulu resmi, Mas, saya lewat PT. Oke, terus di mana dari Singapura ya? Udah lupa di Orchard terus apa mana ya, udah lupa, Mas. Udah lama kan waktu masih muda. Iya, iya. Terus? Aduh, pelit banget, Mas. Terus kita kalau salah dikit langsung dimarah-marahin, dihina. Apa dihina apa? Kamu tuh di sana itu kamu nggak sekolah ya, bodoh. Sekolah kamu rendah, cuma secondary school. Jadi kamu tuh kerja yang benar, jangan macam-macam, jangan bantah-bantah. Pokoknya kita dihina-hina lah. Pokoknya jangan sampai lah, Mas. Jangan sampai, kalau bisa tuh anak-anak cucu kita jangan sampai jadi TKW. Yang paling inget saya tuh, Mas. Orang Indonesia tuh miskin, Kata bodoh siapa? semua. Ya orang Singapura itu, Oke. yang orang Cina itu, Mas. Dulu 3 bulan awal mah kita nangis terus. Sampai 6 bulan, 5 bulan tuh nangis terus, tiap hari nangis. Makan juga nggak kenyang, makan nungguin sisanya mereka. Kalau mereka makanannya habis ya kita suruh bikin mie. Terus 3 bulan nangis. Akhirnya bisa pindah? Minta, Mas, minta telepon agensi saya diem-diem minta agensi, minta pindah majikan. Sebenarnya Saya agensinya cerita. tanggung jawab nih ya. Iya, Mas, saya diambil agensi terus. Soalnya sekarang banyak kejadian-kejadian agensi yang nggak peduli tuh sama laporan TKW atau TKI yang kerja karena dia mendapatkan perlakuan yang tidak wajar, tapi dibilangnya kalau mau keluar harus bayar denda dulu segala macam. Ini banyak nih sekarang nih PT-PT yang harus diberantas nih, yang begini-begini nggak tanggung jawab, nggak memperhatikan ya tenaga kerja yang dikirimnya gitu kan. Karena tidak sesuai kontrak. Kita juga lagi ngurusin nih, ada tenaga kerja warga sini Menteng Atas ya, yang katanya perjanjiannya dia cuma ngerja cuci gosok, tapi disuruh kerja orang yang sakit mental, tapi akhirnya dia dipukulin terus gitu kan. Tapi pas mau keluar, mau pindah, tapi disuruh bayar denda dulu. Tapi gue masih nunggu nih dari keluarga surat kontraknya. Agensinya di Tebet nih, mau kita datangin. Oke, terus? Saya pindah, Mas. Iya. Terus dapatlah majikan Melayu yang di Singapura. Alhamdulillah sih, Baik. finish sampai 2 tahun. Oke, selesai kontrak. Terus saya pengalaman lagi, Mas, jadi TKW ke Malaysia karena merasa modal kurang. Saya kan masih pengen punya rumah, pengen punya tanah di kampung. Tapi di Malaysia itu malah lebih kejam, Mas. Kamu berangkat Malaysia resmi? Malaysia resmi, Mas, Iya. lewat PT juga saya. Di mana PT di yang sama. Malaysianya? Di Malaysianya itu di Johor Masai, saya masih ingat. Johor apa? Johor Masai. Oke. Di sana bos saya ya dapat bosnya lagi. Tapi sebenarnya mah bos saya tuh baik, Mas, yang cewek. Ada nenek, ada cucunya 2. Makanan nggak pelit, kerja juga nggak begitu bawel. Tapi bos laki saya yang kurang ajar, yang Kenapa? genit. Ya mungkin lihat kita kan mungkin masih muda waktu itu, ya genit, Mas. Kita suka tiba-tiba dipegang lah, itu pantat dari belakang, dirangkul. Pokoknya kaget lah, Mas, waktu itu. Cuma takut itu saja. Saya dulu kan ya gimana sih, pokoknya masih takut lah, Mas, kalau kayak gitu. Terus kamu yang kamu lakukan apa? Ya karena dia sering begitu, pas waktu di dapur diem-diem dia dari belakang gitu. Saya bawa pisau, Mas, ke kamar setiap tidur, saya nggak pernah tenang itu. Iya, iya. Terus pernah kejadian, Mas, dia tuh malam-malam pas majikan saya pulang malam, dia masuk ke kamar saya.
Dia udah mau buka-buka celana itu mau nunjukin barangnya. Dia udah mau buka-buka celana itu mau nunjukin barangnya. Oke. Aku bilang gini, kalau kamu buka-buka celana kamu, aku teriak sama nenek di kamar, aku bilang. Terus sambil peso-peso itu saya acung-acungin gitu. Iya. Terus Dia kabur. Dia keluar Mas, kan dia takut. Iya. Mungkin aku teriak. Waktu itu saya mikir Mas gimana caranya kabur. Saya mikir saya nyari paspor saya di kamar. Setiap kali bersih-bersih saya sambil ngelirik-ngelirik. Oh, paspor ditahan? Paspor ditahan sama majikan lah Mas waktu itu. Saya cari-cari tiap hari saya cari. Alhamdulillah dapet di tasnya majikan perempuan saya Mas. Saya dapet, saya umpetin di baju. Saya bawa baju beberapa lah di plastik kresek itu Mas. Saya malam-malam jam 12 saya masih ingat banget. Saya naik tuh dari pagar jam 12 malam. Iya. Padahal ada anjing penjaga Mas, gede banget. Setiap malam kalau itu pasti nyalak. Oke. Saya naik Mas, saya buang kantong kresek saya isinya baju itu, saya buang, saya naik dulu. Iya. Terus anjingnya itu udah mau lepas itu. Tapi saya lempar pakai makanan, memang saya sengaja udah bawa makanan anjing. Baru dia diem. Saya kabur, saya naik taksi pinggir jalan, saya kabur. Kemana tuh? Saya kabur waktu itu, saya masih ingat, tapi di kota mana saya nggak tahu Mas. Pokoknya daerah sekitar situ. Saya di restoran Cina, restoran makan gitu Mas. Yang banyak-banyak orang Indonesia nongkrong. Terus saya nanya-nanya, Mas orang Indonesia kan, kalau ada info kerja Mas, aku mau, aku baru kabur, saya cerita. Terus ada yang baik lah Mas, saya ditolong orang Indonesia itu. Terus? Ya dapat Mas kerja di restoran itu, tapi saya kosongan karena kan paspor itu kan paspor jadi TKW, bukan paspor kerja di restoran. Oke. Jadi kosongan, kaburan juga ya? Kaburan lah Mas, Oke. diem-diem. Jadi saya kerja ngambil shiftnya sore sampai jam 2 malam. Pokoknya kerja nggak ada berhentinya Mas, rame banget itu ya Allah. Bener-bener. Terus kamu nggak dicariin sama agent kamu? Karena mungkin karena siang saya nggak pernah keluar, Mak, saya tidur. Jadi siang saya tidur, malam saya kerja. Jadi mungkin ya nggak ketahuan Mas. Pokoknya jarak dari rumah majikan sampai ke restoran itu 1 jam, lumayan jauh. Iya. Terus akhirnya kamu pulang? Saya pulang waktu itu ada pemutihan Mas. Iya. Saya ada pemutihan, saya pulanglah ke Indonesia. Zaman dulu mah kita mau lari kemana kalau kita udah kabur dari majikan mah kayaknya nggak ada lah Mas yang nolongin orang Indonesia yang kayak apa ya, itu nggak ada yang pejabat orang Indonesia yang ke sana, orang RRI, orang apa, nggak ada Mas yang peduli sama kita kayak zaman dulu, zaman saya ke sana. Kemarin saya sempat lihat tuh acaranya Mas yang Mas lagi banyak nolongin TKW Malaysia itu. Saya lihat di situ Mas banyak nolongin para TKW yang disiksa di sana. Nah, itu saya ingat banget, ya Allah, kenapa sih dulu saya nggak ketemu Mas Uya gitu. Maksudnya kalau ketemu Mas Uya kan saya nggak semenderita itu gitu. Itu ada Mas kayaknya yang kemarin Mas pulangin itu, ada tetangga saya itu, saya lihat itu Mas. Oh, itu salah satu yang pas bulan puasa saya pulangin kemarin? Kayak ada tetangga saya Mas itu. Soalnya tetangga saya emang mayoritas semua jadi TKW, ada yang di Taiwan, di Hong Kong, pokoknya banyak lah Mas di sana, di orang Jawa itu. Oke, kita kemarin emang pada bulan puasa, terus ada tahun lalu juga beberapa kali kita mulangin TKW di Malaysia yang terlantar. Ya, kita lihat nih beritanya. Ibu di Malaysia udah berapa lama? Kedutaan kita, KBRI kita sudah mengupayakan untuk menagih atau perlindungan kan, dan sudah ada beberapa juga yang sudah mendapatkan haknya. Oke. Anak saya hilang di sini Pak. Anak hilang di sini? Iya Pak. Padahal anak saya kerja, datangnya dibilang tidak terpisah sama anak saya, datangnya sampai sini saya harus berpisah sama anak saya. Ibu ini hamil juga? Saya lari ke sini, pasal agent paksa saya pergi klinik, dia paksa buang ini saya punya baby. Saya loncat dari lantai 3 Pak.
Ibu loncat di lantai 3? Iya. Gimana ceritanya, Bu? Ya loncat saya Pak, saking takutnya digebukin terus. Oke, dan kamu sekarang masih mau jadi TKW nggak? Enggak lah Mas. Sekarang alhamdulillah sih ya walaupun sendiri saya masih udah kerja, udah lumayan lah, anak-anak juga udah gede. Ya udah mandiri lah Mas, anak-anak juga udah ada yang mandiri. Jadi saya udah nggak kepikiran lagi pengen jadi TKW. Udah kerja di sini aja lah. Iya, tapi sebenarnya ini Mas, teman-teman saya itu semua di kampung-kampung saya pada kaya, itu yang jadi TKW di Hong Kong, Taiwan, Korea, itu semua pada berhasilnya, mobil bagus-bagus, Iya. rumahnya bagus-bagus. Ya, Nggak karena kayak mereka dulu. nabung kali. Iya, tapi Iya. zaman dulu memang belum ada yang ke sana Mas, cuma ada yang di Arab, di Malaysia, sama di Singapura zaman aku dulu. Kalau sekarang kan lebih banyak ke negara-negara lain. Iya, iya, iya. Ya, pokoknya untuk siapapun yang pengen kerja di luar negeri boleh, selagi itu pakai jalur yang resmi, PT-PT, agensi-agensi yang resmi. Jangan pakai jalur-jalur ilegal, karena nanti kalau ada apa-apa perlindungannya juga susah. Ya, pokoknya saya selalu akan bersama para PMI, BMI, TKW dimanapun kalian berada, saya selalu bersama kalian. Oke, dan kalau ada kalian yang punya permasalahan apa, terus hubungin saya, DM saya. Insya Allah kita akan terus bantu ya. Untuk barang-barang PMI juga yang lagi ketahan di pelabuhan segala macam, saya udah ada janji ketemu dengan Menteri Perdagangan dan akan segera diurus nih. Oke, sekarang lu sama Jamal gimana deh? Ya gimana ya Mas, ya aku udah sebenarnya memang udah malas berumah tangga Mas, masih trauma, nggak percaya aja. Tapi Pak Jamal itu memang orangnya baik banget. Dia memang ya agak-agak lembut gitu ngomongnya Mas, tapi ya memang udah karakter begitu. Tapi ya mungkin kalau sama aku jadi pas aja, karena saya memang orangnya lebih bawel ya Mas ya. Jadi pas aja berteman sama dia, terus orangnya Temen, jujur. tapi nggak mau nikah sama dia nih? Kayaknya enggak deh Mas. Saya juga sebenarnya kadang suka bercanda sama dia, saya sering jodoh-jodohin gitu, itu sama itu gitu, tapi dia tuh nggak ngerti. Tapi gimana ya, mau nolak juga kasihan Mas, saya nggak tega nyakitin dia karena udah berteman udah lama banget Mas berteman sama Pak Jamal. Dia itu seneng banget Mas, aku pakai baju apa itu dibilang ini nggak pantas, itu pantas buat kamu, itu lipstiknya yang ini kayak gitu. Dia tuh pokoknya Ngerti. Cewek-cewek itu dia tahu gitu. Terus saya juga nyaman aja Mas sama dia, nggak merasa risih. Memang udah kayak bestie banget sama dia. Tapi nggak ada perasaan sedikit pun sama Jamal untuk rasa suka sayang itu nggak ada? Ya sayang tapi sebagai temen. Cuma kan dia nganggepnya mungkin ya anggapannya lain. Ya mau gimana ya? Jadi nggak ada perasaan cinta sebagai pasangan lawan jenis tuh nggak? Kayaknya nggak ada deh Mas. Nyamannya tuh nyaman kayak berteman sama cewek aja. Dia maksudnya kalau aku curhat sama dia juga enak. Dia kadang juga curhat, semuanya curhat. Maksudnya jujur aja. Tapi lu nggak ada perasaan kayak ke lawan jenis itu nggak ada? Ah enggak lah Mas, orang kayaknya dia juga sama-sama sejenis gitu. Jenis. Maksudnya kan dia kemayu gitu loh Mas, kalau ngomong ya kayak aku kadang. Aku malah lebih tegas malah, aku juga heran. Sayang sebagai teman aja, orangnya memang bener-bener baik, tulus. Ya udah. Tapi kan siapa tahu mal, siapa tahu. Ini kan cinta bisa tumbuh kapan aja dan dengan cara apapun. Terus berusaha. Ya kalau Tuhan menghendaki kan kita nggak tahu Mas cerita ke depan seperti apa. Cuma untuk saat ini ya memang nggak ada niat menikah sama Pak Jamal. Mas, tanya lagi nih Mas, sekali lagi Mas. Sekali lagi Mas, tanya. Apa? Tanya apa? Tanya,
ada kemungkinan ke nih Oke. di kamar kamu? Oke, ada kemungkinan nggak sedikit aja untuk Jamal bisa jadi suami kamu gitu? Enggak mas, orang dia kemayu begitu kok. Enggak lah kayaknya. Tolong mas, sekali lagi hipnotis dia, biar dia suka sama saya mas. Nggak bisa lah. Nggak mungkin jadi ya, sedikit pun nggak ada ya? Enggak mas, Nol- anggapnya teman biasa. 0,1%. Ya sayang-sayang sebagai teman, bukan sebagai maksudnya mau nafsu, mau gimana, nggak ada gairah. Lah, kok? Kabur? Mal? Yaudah, tarik napas yang dalam dari hidung, keluarkan dari mulut dan bangun. Pak Jamal kemana? Pergi, Kemana mas? pulang tahu. Emang ya, tadi ngomong apa sih? Kok pulang gimana dong? Dah, nggak Tadi tahu. kan bareng sama dia naik motor. Ya udah kejar lagi sana. Udah sampai mana? Udah lah. Baru cabut paling baru Ih, turun. gimana sih Mas Kuya, bukannya disuruh nungguin? Ya udah guys. Jangan lupa kalau suka sama gua, percaya sama apa yang kita lakukan, coblos Uya Kuya jadi DPR RI nomor 2 dari PAN dan Astrid Kuya DPRD nomor 2 juga dari PAN.